Bab 3221-3225. Sesosok tampaknya jatuh dari langit, tetapi juga tampaknya berada di langit, di mana mata semua orang tertuju. Ilusi, tidak nyata, tapi semua orang merasakan keberadaan orang ini. Seolah-olah dengan lambaian tangan, langit dan bumi mengikuti. Di awal era ini, kamu menjadi kaisar dewa. Aku menggiring King Yu. Aku tidak lebih buruk darimu, Di Yuan. Kaisar dewa yang riang meninggal, Zulong jatuh, Kaisar Ming Anda, terluka dan disembunyikan. 9 kaisar surgawi bergandengan tangan untuk mengejar dan membunuh suami dan istri saya, sehingga putra saya, ketika dia masih sangat kecil, keluarganya berpisah. Dalam hidupku, Mu Qingyu pernah berpikir bahwa di dunia manusia, aku akan menjaga putraku untuk tumbuh dewasa. Dia, hanya saja istri saya di penjara. Bagaimana saya bisa merasa nyaman? Di Changlan, orang hanya tahu bahwa saya adalah Mu Qingyu dan memotong jalan, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya adalah Mu Qingyu dan melanjutkan jalan. Kalimat demi kalimat, jatuh di antara langit dan bumi. Dengan kata itu, banyak orang yang melihat seluruh Changlan. Sepertinya ada jalan di depanku. Jalan dari bumi ke langit. Di depan banyak orang, ada jalan seperti itu. Di ujung jalan, sesosok tubuh berjubah hijau tampak tenang dan tampan. Dia tampak seperti berusia 30-an. Dia berdiri dengan tangan ke bawah dan berdiri di depan jalan. Semua orang kaget. Apa keajaiban langit dan bumi ini? Pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi. Kaisar Ming, era Anda disebut Dewa Kaisar sudah berakhir. Mulai hari ini, tidak akan ada kaisar di Changlan. Hanya, Kaisar King Yu. Sebuah kata jatuh, dan langit dan bumi bergetar. Instan, jalan itu menghilang. Sesosok berjalan keluar dari kehampaan dengan langkah mantap. Sosok itu ilusi dan tercermin antara langit dan bumi. Pada saat ini, banyak orang yang mati rasa, terpana, kaget, dan konyol. Setelah kelaparan, tidak akan ada kaisar dewa. Kaisar Ming, itu adalah takdir surga. Bunuh Kaisar Chang, bunuh Kaisar Kuning, menangkan rahasia surga, dan dipromosikan menjadi kaisar dewa. Ye Xiaoyao, putra surga dengan 9 ordo, dikatakan mampu mencapai generasi kaisar dewa. Dari zaman dahulu, sampai zaman sekarang, butuh waktu 100 juta tahun. Kaisar dewa ketiga, lahir. Kaisar dewa King Yu Mu Qingyu. Saat ini, dua sosok saling berhadapan antara langit dan bumi. Langit dan bumi Changlan, benar-benar berubah warna. Kedua dewa sedang bertarung. Namun, di 9 surga yang berat, keduanya bertarung. Bahkan jika mereka disebut kaisar dan Tuhan, mereka tidak dapat mengamati. Perang ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah Changlan. Dari surga pertama hingga surga ke-9, dari pasukan kelas 1 hingga pasukan kelas 9, tak terhitung banyaknya orang yang melihat pemandangan ini. Changlan, setelah banjir dan kelaparan, kaisar dewa ketiga, dunia ini. Kaisar Ming acuh tak acuh. Mu Qingyu telah lama menjadi kaisar dewa. Terbengkalai. Menunjukkan kekuatan hari ini berarti mengetuk gunung dan mengguncang harimau. Atau Muyun. Kali ini yang dipukuli bukan hanya para pihak, tapi juga tangan-tangan di belakang layar. Mu Qingyu memiliki pikiran yang dalam. Saat ini, di dalam 4 gunung suci gajah. Ye Yusi berkata, curi pusat perhatian dari ibuku. Dengan gumaman, kamu Yusi memandangnya seperti dewa kuno dan dewa lembah akhirat. Seperti yang saya katakan, ayah saya adalah kaisar dewa. Meskipun saya sudah mati, suami saya masih kaisar dewa. Putra saya akan menjadi kaisar dewa, dan mungkin cucu saya akan melakukannya. Ketika keluarga saya adalah kaisar dewa dan tidak, membunuhmu, aku akan datang ke pintumu setiap hari untuk melepaskan semangat dewa kaisar. Istirahat, aku akan menakutimu sampai mati. Petik 2. Mendengar ini, beberapa dewa dan kaisar kuno semuanya mengubah wajah mereka. Jika kaisar lain mengatakan ini, mereka tidak takut sama sekali. Tapi King Di, sangat mungkin. Yang ini, tidak pernah masuk akal. Mu Qingyu disebut dewa kaisar, jadi apa? Dewa kuno Xiangyu bersenandung, Kaisar Ming akan berurusan dengannya dan membunuhnya. Ye Xiaoyao bisa mati dan dia bisa mati. Jika kamu berhenti sekarang, kamu akan mati. Saat ini, beberapa dewa dan kaisar kuno tampak suram dan tidak pasti. Ketika Mu Qingyu datang untuk membunuh Mu Yun dan Kaisar Qing, dia benar-benar mencari kematian. Apa yang harus saya lakukan?
Hahaha. Deru tawa terdengar saat ini. Mendengar tawa itu, Xie King bergumam, bersih dan kosong, efeknya tidak bagus. Belum mati. Mu Yun juga melihat dengan hati-hati ke udara bersih, dan Kaisar Yuan akan runtuh. Kaisar King Yu, Kaisar Surga, jika kamu tidak menyebut dirimu Kaisar Dewa, itu hanya semut mol. Bahkan jika aku mati, hari ini, aku ingin dunia mengingat nama Kaisar Yuanku. Setidaknya, 9 kehidupan putra surga akan dimakamkan bersamaku. Kata-kata Kaisar Yuan jatuh, dan dalam sekejap, tubuh Bum Mu Yun seperti tersambar petir. Saat ini, 2 instrumen kekaisaran besar memiliki kekuatan untuk memulihkan dan mengendalikan. Hah? Kaisar Yuan dilarang oleh udara bersih. Hanya menunggu kematian, tidak mungkin mengendalikan 2 senjata kekaisaran di luar udara bersih. Tidak mungkin. Kaisar Yuan tertawa dan berkata, namun, senjata kaisar ini adalah apa yang pernah digunakan oleh Kaisar Dewa. Tanda kehidupan Kaisar Dewa tertinggal di bumi. Mu Yun, aku mati. Kamu mati bersamaku. Di jalan Huangquan, kamu tidak sendirian. Sebuah kata jatuh. 2 senjata kekaisaran besar menarik sosok Mu Yun dan langsung jatuh ke ruang bebas debu. Xie King, lepaskan. Saya tidak. Xie King berteriak, menyerah juga kematian. Ruang ini bisa menelanku dalam sekejap. Keduanya masuk ke ruang bebas debu. Kaisar Yuan tertawa dan berkata, Putra surga, keturunan Zulong, dimakamkan bersamaku. Kaisar Yuan tidak sendirian. Hahaha. Boom. 2 senjata kekaisaran yang hebat, pada saat ini, meledak. Ruang bebas debu, ruang padat. Kaisar Yuan menghilang sepenuhnya. Mu Yun dan Xie King menghilang dalam ledakan. Pada saat ini, semuanya hening. Bajingan. Ye Yusi marah. Di atas kipas burung pipit, api memenuhi udara. Seperti dewa kuno, kamu harus mati hari ini. Sepatah kata untuk diminum, seluruh tubuh Ye Yusi, api hitam, berubah menjadi rok hitam panjang, mengayunkan nafas dingin, panas dan dingin. Api abadi. Hari ini, ada dewa kuno, kaisar kuno, yang ikut campur. Aku harus membunuhmu. Ye Yusi meraung. Dalam sekejap, api abadi berubah menjadi mawar dan 10.000 kaki, dan menelan mamut raksasa Dewa Gajah Purba dalam satu gigitan. Dewa Gajah kuno menjadi putih. Ye Yusi bersenandung dengan dingin, kamu Ming, Yin Fu, Yang Tian, Di Zhang, Ji Wei. Ye Yusi meneriakkan 5 dewa dan kaisar kuno berturut-turut. Hari ini, dewa api kuno sudah mati. Sekarang aku hanya membunuh dewa gajah kuno. Kalian berlima pergi sekarang. Aku berjanji masalah hari ini akan terungkap. Seperti dewa kuno, Kaisar Yuan, Kaisar Surga, dan Kaisar Surga. Itu, kalian berlima tidak pergi hari ini. Hari ini, aku janji, bukan hanya api yang mati. Setelah sepatah kata pun, 5 dewa dan kaisar kuno tampak tidak dapat dijelaskan saat ini. Kamu Yusi, 9 spesies hewan liar, Kaisar 100 mil menangis. Dugu kamu. Itu juga memiliki 5 tingkat kekuatan kekaisaran. Bagaimana cara memilih? 5 orang dalam kesulitan untuk sementara waktu. Mu Yun sudah mati, dan Kaisar 9 nyawa jatuh. Akankah Kaisar Hijau dan Kaisar Manusia melepaskanmu? Dewa kuno Xiang Yu sekarang diikat oleh Ye Yusi dan meraung, berhenti hari ini. Di masa depan, kamu akan menjadi musuh gembala dan musuh keluarga Kaisar. Kamu terlalu banyak bicara. Pada saat ini, api abadi di tubuh Ye Yusi pecah. Seperti dewa kuno, nafas perlahan redup. Jangan pergi, ya, anjing besar bodoh, kucing besar bodoh, bunuh aku. Jangan bersembunyi dan menyelip. Bunuh 5 hari ini. 1 orang ingin melarikan diri. Ikan mati dan jala putus. Anakku mati dan takut bola. Wajah Ye Yusi dingin dan mengerikan. Tuan Qingdi, dewa kuno di Zhang berkata, mari kita berhenti hari ini. Bahkan jika masalah ini terungkap, apakah ini benar? Atas nama suamiku, Kaisar Dewa, inilah yang aku katakan. Dewa kuno di Zhang mengatupkan giginya dan berkata, selamat tinggal, semuanya. Sebuah kata jatuh, dan dewa kuno bersembunyi di bumi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terbang menjauh. Takut, sangat takut, Mu Qingyu telah menjadi Kaisar Dewa. Setelah hari ini, tidak ada Kaisar di Changlan, hanya Kaisar Dewa Qingyu. Lagi pula, mereka tidak membunuh Mu Yun saat dia meninggal. Mu Qingyu bukannya tidak masuk akal. Dalam hal ini, hingga saat ini,
Kaisar Yuan sudah mati dan keuntungannya hilang. Tidak ada gunanya menyinggung Kaisar King Yu lagi. Dan apa yang dikatakan Kaisar King barusan? Anjing konyol besar, kucing besar bodoh. Jangan sembunyikan. Ini adalah 9 hewan liar. Bukankah kamu sudah melakukan yang terbaik? Bahkan lebih mengerikan untuk berpikir demikian. Jika ke-9 orang itu mencoba yang terbaik, apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak bisa pergi? Dewa kuno di Zhang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, Ye Yuxi mengambil di sudut mulutnya. Konselor, takut dan lari. Siapa lagi yang pergi? Ye Yuxi berkata lagi, Yin Fu, Yang Tian, Sol Ye dan Yuming, kalian berempat, pilih sendiri. Saat ini, keempatnya tampak aneh. Dewa kuno Xiang Yu berteriak, jangan kehilangan dirimu karena Mu Qingyu telah menjadi kaisar Dewa Qingyu. Mu Qingyu adalah kaisar dewa, dan Di Ming juga kaisar dewa. Apa yang kamu takutkan? Mendengar ini, Dewa Jiwa kuno Ye mengerutkan kening dan berkata, kami tidak takut. Di Yuan sudah mati dan Mu Yun sudah mati. Di mana kami dapat menemukan manfaat yang dijanjikan Di Yuan kepada kami? Tanpa manfaat itu, apa arti dari tindakan kami? Petik 2. Karena Kaisar King telah menjelaskan bahwa dia tidak akan mengejar urusan hari ini, kita tidak perlu terus berperang. Itu tidak perlu. Di Yuan sudah mati. Mu Yun sudah berakhir. Mengapa mereka berkelahi? Bodoh. Saat Dewa Kuno berteriak, jika Mu Yun mati. Dengan temperamennya, Mu Yun benar-benar mati. Dia sudah lama gila. Apakah kamu lupa langkah membunuh siapa yang udara bersih? Begitu kata-kata ini keluar, beberapa kaisar dan dewa kuno sedikit berubah. Udara bersih. Ini adalah gerakan pembunuhan terpadu. Siapa Guiyi? Asal ruang dan waktu. Dua senjata kekaisaran adalah perlindungan diri, dan kematian Kaisar Yuan adalah kesimpulan yang sudah pasti. Namun, Mu Yun kembali ke satu. Beberapa kaisar dan dewa kuno tiba-tiba mengubah wajah mereka. Seperti dewa kuno, kamu banyak bicara. Sepertinya lebih baik membunuhmu dulu. Ye Yuxi bersenandung, Mu Qingyu merampok saya dari pusat perhatian Kaisar Hijau. Jangan berpikir bahwa hanya Kaisar Dewa yang dapat membunuh gelar Kaisar Dewa. Mudah bagi saya untuk membunuh Anda pada level yang sama. Seperti dewa kuno, wajahnya dingin. Maka kamu bisa mencoba. Apakah kamu pikir aku membuatmu takut? Ye Yuxi mendengus. Dewa burung pipit keluar dan tidak pernah mati. Ye Yuxi berbisik di sudut mulutnya. Di depan tubuh, api abadi terus menyebar. Sebarkan ribuan kaki, ribuan kaki. Api abadi menyebar di antara langit dan bumi. Bai Liki, Dugu Ye dan 9 hewan liar berdiri di kedua sisi dengan Kaisar kuno Yin Fu, Kaisar kuno Yang Tian, Kaisar kuno Yuming dan Kaisar kuno Sol Ye. Orang-orang ini, sekarang, jangan lakukan itu lagi. King Di, seberapa kuat itu? Mereka ingin melihat 4 gajah naik ke surga. Seperti dewa kuno, dia minum dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Seekor mamut raksasa bergegas keluar saat ini. Kemudian, yang kedua, ketiga, keempat. 4 raksasa-raksasa meraung saat ini, membuat suara yang mengguncang dunia. Ye Yuxi tetap tidak tergerak. Api dewa abadi berubah menjadi burung dewa hitam. Bulunya terbuka dan momentumnya luar biasa. Tuhan, gelar kaisar, adalah yang kedua setelah kaisar ilahi. Kuat, mengerikan. Pada saat ini, orang-orang di surga ke-9 benar-benar mengerti mengapa memanggil Tuhan dan kaisar itu mengerikan. Terlalu kuat. Itu benar-benar memiliki momentum untuk menghancurkan langit dan bumi. Membunuh. Membunuh. Dalam sekejap, kedua kekuatan besar itu bertabrakan dalam sekejap. Nafas agung naik ke langit. Api berputar-putar dan bau binatang raksasa memenuhi udara. Boom, boom. Antara langit dan bumi, ada ledakan dahsyat saat ini. Mamut pertama jatuh saat ini. Saat ini, sayap burung dewa hitam sedang rusak. Seperti dewa kuno, dia juga putus asa saat ini. Setiap orang adalah kekuatan dari gelar dewa dan kaisar. Jika Anda melawan hidup Anda tidak dapat dibunuh dengan mudah. Dewa kuno Xiang Yu tidak percaya bahwa kamu Yuxi memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Boom! Raksasa kedua dikalahkan saat ini. Burung dewa hitam, kecepatannya jelas melambat saat ini. Boom! Ketiga, binatang raksasa dihancurkan, dan kecepatan serta kekuatan Vince dewa hitam sangat berkurang. Kedua raksasa itu benar-benar muncul dengan keterampilan nyata mereka saat ini. Aku telah menjaga kaisar selama ratusan ribu tahun.
Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Kaisar. Pada saat ini, kamu Yusi mencibir dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Gunung Suci Empat Gajah adalah sarangmu, tapi aku sudah berada di sini selama ratusan ribu tahun. Aku berbagi banyak sarangmu. Sebuah kata jatuh. Jari ramping Ye Yusi bergerak di udara saat ini. Berdengung. Sejenak, antara langit dan bumi, terdengar dengungan. Dalam 100 mil, bumi berguling dan gunung-gunung runtuh. Brengsek. Arai Kaisar. Pada saat ini, beberapa kaisar dan dewa kuno telah menghindar. Bai Liki, Dugu Ye dan seterusnya juga mundur dalam sekejap. Susunan Kaisar. Dapat membunuh gelar Kaisar dan Tuhan. Saat mencapai batas, larik dibagi menjadi 1 hingga 6 tingkat. Saat Anda mencapai larik batas level 7. Posisi batas level 8 adalah Master. Arai batas 9 tingkat adalah Master yang hebat. Susunan Kaisar, di luar susunan batas, cukup untuk menyebutnya tingkat Master Kaisan. Saat ini, puisi Yeyu dapat menyatukan susunan kekaisaran. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Dugu Ye berbisik, jajaran Kaisar Hijau lebih berbakat daripada kamu Xiaoyao. Di satu sisi, Baili terisak dan tertegun. Ye Yusi, sangat kuat untuk mendapatkan penilaian dari Dewa Pertama. Arai Kaisar, keluar. Saat ini, kamu Yusi berbisik. Sua-sua. Dalam sekejap, antara langit dan bumi, ruang di sekitarnya diblokir. Saat ruang diblokir, api hitam memenuhi udara. Api abadi menyala saat ini. Dalam 100 mil, bumi memancarkan keheningan. Pada saat ini, wajah Dewa Gajah Purba itu sedikit berubah. Api abadi, api abadi. Kemana Anda pergi? Tidak ada rumput. Itu api pamungkas. Apakah kamu tidak takut mati? Suara Dewa Kuno berubah. Omong kosong. Tapi kamu Yusi langsung berteriak, siapa yang tidak takut mati? Hanya saja Kaisar dan api Dewa Abadi dapat diintegrasikan. Dalam susunan ini, api Dewa Abadi tidak dapat membakar saya, tetapi bagaimana dengan Anda? Ye Yusi memandangi Dewa Kuno Gajah dan mencibir. Untuk mempersiapkan susunan kekaisaran untuk waktu yang lama bukan untuk membiarkanmu melarikan diri atau membiarkan api abadi menyebar. Kalau tidak, aku benar-benar khawatir jurang maut akan terbakar. Pada masa itu, ketika saya datang ke keluarga Jewi Rosevins, kipas Sparrow secara alami cocok dengan saya. Dunia luar mengira saya merampok kipas Sparrow. Nyatanya, itu omong kosong. Penggemar burung pipit, cocokkan aku. Ye Yusi memegang kipas burung pipit di tangannya, mengipasinya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, seperti dewa kuno, kamu telah menjagaku selama ratusan ribu tahun dan mati di tanganku. Kamu tidak adil. Saat ini, Dewa Purba Gajah tampak pucat. Di sekitar, ada lautan api. Lautan api hitam. Di mata, nafas panas membuatnya tidak bisa tenang. Sebagai dewa kuno, api abadi ini tidak bisa membakarnya sesaat pun. Tapi aku tidak bisa bertahan. Api abadi, yang terbakar, akan semakin kuat. Kekuatan Ye Yusi sendiri tidak buruk, ditambah dengan kipas burung pipit. Sangat kuat. Wajah Dewa Gajah Purba sedikit pucat dan acuh tak acuh. Tidak semudah itu membunuhku. Seperti dewa kuno, dia mendengus dan mengepalkan tangannya. Di dalam tubuhnya, kekuatan Tao menyebar. Roh pembunuh yang kuat dilepaskan saat ini. Nafas kuno menyebar saat ini. Penindasan yang kuat meliputi ribuan mil. 4 gajah menginjak langit. Sebuah kata untuk diminum. Suara gemuruh terdengar pada saat ini. Di depan dewa kuno, kekuatannya menyatu ke satu titik. Seekor mamut muncul. Lalu, yang kedua, yang ketiga, sosok yang kuat keempat berkumpul. Mamut, pada saat ini, mengangkat telapak tangannya yang besar dan menendang Ye Yusi. Wajah Ye Yusi serius. Kipas burung pipit itu melambai dan berubah menjadi kipas api berbentuk kipas. Saat ini, dia langsung membunuh Dewa Gajah Purba. Boom! Di susunan kekaisaran, raungan menghancurkan langit dan bumi, dan kehampaan terkoyak. Kedua sosok itu mundur saat ini. Tahan keras kepala. Jika anakmu mati hari ini, kamu harus mati. Salahkan Mu Qingyu jika kamu ingin menyalahkannya. Dia merampas pusat perhatianku. Ye Yusi meneguk minumannya dan melangkah keluar ruangan, menyebarkan kekuatan Taoisme. Api menyapu dan berubah menjadi Rosevins. Panas yang luar biasa menyebar saat ini. Seluruh tubuh Ye Yusi naik turun, dan kekuatannya meledak saat ini. Sebuah jalan utama bertemu saat ini. Tidak nyata. Itu tidak nyata. Pada saat ini,
semua orang tercengang. Jalan Kaisar Dewa. Ye Yuxi menyentuh God Emperor Avenue. Bagaimana mungkin? Gelar dewa atau kaisar telah mencapai keberadaan seni bela diri Changlan yang ekstrim. Kaisar ilahi tidak terkalahkan dan dikendalikan. Untuk mencapai kaisar dewa, kita harus menemukan jalan kaisar dewa. Jalan, jauh dan tidak dalam waktu dekat. Di antara banyak dewa dan kaisar kuno, siapa yang bukan sosok sombong di dunia? Tapi mereka semua terjebak di level ini. God Emperor Avenue tidak dapat ditemukan sama sekali. Tapi saat ini, kamu Yuxi menemukannya. Tidak ada yang tahu kapan harus melangkah ke God Emperor ketika Anda menemukan God Emperor Avenue. Mungkin 10.000 tahun, mungkin 1.000.000 tahun. Namun, jika God Emperor Avenue tidak dapat ditemukan, mustahil untuk mempromosikan God Emperor. Pada saat ini, Yin Fu dan Yang Tian, dua kaisar kuno, saling memandang. Selamat tinggal. Sebuah kata jatuh dan mereka pergi. Ye Yuxi menemukan God Emperor Avenue-nya, yang merupakan kekuatan lain. Jika kamu Yuxi memperbaiki titik awal jalan kaisar ilahinya, dia dapat mencoba berjalan di jalan kaisar ilahi. Pada saat itu akan menjadi kaisar kedua. Dewa lembah hantu dan dewa kuno jiwa Ye juga memiliki wajah yang rumit saat ini. Dunia ini akan berubah. Mu Qingyu, dari kaisar manusia, dipromosikan menjadi kaisar dewa Qingyu. Sekarang Kaisar Qing telah mengambil langkah penting lainnya di jalan menuju gelar Kaisar dan Tuhan. Awalnya, hari ini, itu harus menjadi Kaisar Hijauku, brilian. Ye Yuxi mendengus. Burung dewa, dengan keras, memukulnya langsung. Kaki mamut raksasa yang diinjak oleh Dewa Gajah Purba runtuh dengan raungan saat ini. Rosevins membuka mulutnya, menelan Gajah Dewa Purba dalam satu gigitan. Keluar, Ye Yuxi mendengus dingin. Boom! Di dalam Rosevins, di lautan api hitam, itu benar-benar meledak. Seperti dewa kuno, sosok itu runtuh. Titik awal jalan Sandy. Kamu menemukannya. Kamu Yuxi, Changlan, ini akan menjadi kacau. Seperti suara dewa kuno, suara itu berangsur-angsur runtuh. Surga ke-9. Bahkan di dalam seluruh Changlan. Hujan darah. Orang kuat tak terkalahkan kedua dengan gelar Kaisar Dewa, meteorit. Pada saat ini, banyak orang mulai terkejut. 9 langit. Wajah Kaisar Ming suram. Mu Qingyu, kamu menjadi Kaisar Dewa. Ye Yuxi menemukan titik awal jalan Kaisar Dewa. Apakah kamu tahu apa artinya? Aku tahu. Mu Qingyu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak takut. Jika saya bahkan bukan dewa sebelum bencana, bagaimana saya bisa dilindungi? Wajah Kaisar Ming tenang. Kamu membuat pilihanmu sendiri, kamu harus menanggung hasilnya. Kaisar Ming berkata perlahan, antara langit dan bumi, Kaisar Ming saya tidak pernah menjadi yang terkuat. Beberapa orang tidak ingin orang lain merusak tata letaknya, jadi Lei diterkejut dan terbunuh. Dan beberapa orang akan merusak tata letaknya. Kamu dan aku semua adalah bidak catur di Changlan. Mu Qingyu tersenyum. Bahkan jika itu adalah bidak catur, aku akan membuat bidak yang paling bersinar. Setidaknya, jika aku berkedip, pemain catur itu tidak akan melihat bidak catur di belakangku. Kaisar Ming tertegun ketika mendengar ini. Mengapa kamu peduli tentang itu ketika menyangkut kamu dan aku? Tapi Mu Qingyu berkata sambil tersenyum. Kaisar Ming menertawakan dirinya sendiri. Mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Itu tidak masuk akal. Sosok itu berkedip perlahan, dan Kaisar Ming pergi. Surga ke-9, bagaimana jika aku memberikannya padamu? Meskipun Ye Yuxi kuat, bisakah dia menekan orang-orang itu? Jangan lupa, ada Paviliun Tianji. Sekarang kamu telah menjadi Kaisar Dewa, jangan ikut campur dalam urusan Changlan. Kami hanya menonton dengan tenang. Mu Qingyu, jika kamu tidak patuh, aku akan membunuh Muyun. Jika kamu yakin bahwa kamu dapat menjaga Muyun bersamamu sepanjang waktu dan melindunginya sepanjang hidupmu, kamu juga dapat terus berpartisipasi. Sosok Kaisar Ming berangsur-angsur menghilang. Mu Qingyu disebut Kaisar Dewa Qingyu. Bahkan, dia tidak bisa membunuh Mu Qingyu. Aku punya perhitungan sendiri tentang apa yang harus dilakukan. Mu Qingyu tersenyum, Diming, sembuhkan dengan baik. Jika kamu pulih ke puncak, kamu mungkin bisa membunuh Kaisar Dewa lainnya. Void, respon diam. Pada saat ini, sosok Mu Qingyu juga menghilang. Pada saat berikutnya, Mu Qingyu muncul lagi di medan perang gurun dan fragmen ruang waktu. Hanya saja debu es yang menderu.
Hilang. Lao Bing. Teriak Mu Qingyu, dan tidak ada jawaban. Pada saat ini, debu es yang mengaum berada di puing-puing ruang waktu, melihat sekeliling. Melalui. Aku tidak bergerak. Es meraung dan debu beterbangan rendah. Setelah Mu Qingyu pergi, dia tinggal di medan perang panik dan puing-puing ruang waktu ini. Dia tidak bergerak, tapi puing-puing ruang waktu bergerak. Bulu hijau anjing. Bing Xiaochen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat seperti wanita yang kesal. Aku sudah lama melihatnya. Orang ini pasti sudah lama menjadi kaisar dewa. Jalan pemotongan sendiri apa yang telah diperbaiki sejak lama dan padam sejak lama. Kaisar Dewa Qingyu. Tidak tahu malu. Ambil namamu sendiri dan beri nama Kaisar Dewa. Siapa yang meninggal karena dua gelar Tuhan dan Kaisar? Apakah Kaisar Hijau sudah keluar? Debu Bing Qiao bergumam dan tiba-tiba meraung ke langit. Mu Qingyu, aku di sini. Jangan khawatir tentang prestise. Raungan terdengar dan ruang runtuh. Sosok debu es yang mengaum menghilang lagi dan muncul di kehampaan lain. Di sekitar, ada binatang purba besar dengan sosok ilusi, tetapi nafas masih ada, menatap debu es yang mengaum. Celah. Boom. Bing Xiaochen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi segera mengambil tindakan dan melarikan diri seperti kematian. Mu Qingyu, aku juga ayah mertua putramu bagaimanapun juga. Kamu sangat mengadu dombaku. Pada saat yang sama, Mu Qingyu melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Sudah berakhir. Mu Qingyu bergumam pada dirinya sendiri, aku lupa bahwa ini adalah bagian dari ruang dan waktu. Aku bertarung dengan Kaisar Ming dan menyebabkan perubahan spasial. Di mana Lao Bing, dipindahkan. Lao Bing. Mu Qingyu berkata pada dirinya sendiri, lega dan berkata perlahan, namun, kamu terlalu lemah. Kamu juga bermasalah denganku. Tempat ini dalam bahaya. Mungkin kau bisa menyebutnya dewa dan kaisar. Jika mati, maka aku hanya bisa memberitahu Lan Yingbao dan ibu dan putri Qin Mengyao bahwa kamu membunuh Di Yuan bersamaku dan ditembak mati oleh Diming. Mu Qingyu menghibur dirinya sendiri. Ya, tidak apa-apa. Melihat sekeliling, Mu Qingyu minum dengan keras. Bing Xiaochen, jangan khawatir. Tidak masalah jika kamu mati. Aku akan menjaga istri dan anakmu dengan baik. Lagi pula, aku tidak akan mengabaikan ibu mertua dan menantu perempuanku. Minuman yang keras, tidak ada tanggapan. Mu Qingyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Kaisar Ming akan melakukannya. Dia harus melakukannya. Medan perang gurun ini memiliki fragmen ruang waktu dan mobilitas yang hebat. Baik waktu dan ruang memiliki mobilitas yang hebat. Dan itu sangat berbahaya. Mu Qingyu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, melangkah pergi dan masuk lebih dalam. Futu, Sura, Hari Anjing, Potuo, 10 Dharma, Hukuman Surgawi, Qing Qiao, Liuli, Changlan. Changlan? Apakah itu mewakili Changlan God Emperor atau Changlan World? Jika Changlan mewakili Changlan God Emperor, seharusnya ada 8 dewa kuno di dunia Changlan. Di mana itu? Di mana biru besar melambangkan dunia? Mata Mu Qingyu berangsur-angsur mengeras. Tapi tidak peduli siapa kamu atau di mana kamu berada, kamu seharusnya tidak mengandalkan anakku. Bocah bau itu. Guiyi seharusnya membawanya ke langit ketujuh. Senyum lembut muncul di wajah Mu Qingyu. Langit ketujuh, 8 istana tanah kosong Kaisar Huan. Aliansi Tian Yao. 5 roh. Istana surgawi Jiuku. Menarik. Kata-kata melayang pergi. Gambar, berangsur-angsur menghilang. Surga ke-9, perang besar, berakhir. Dewa api kuno, meteorit. Dewa purba gajah, meteorit. Dewa kuno Jiwa Ye, Kaisar kuno Yin Fu, Kaisar kuno Yang Tian, Dewa kuno Yuming, dan Dewa kuno Dizang semuanya kembali ke daerah terlarang masing-masing. Keduanya di Gunung Kuno Wujian dan wilayah Laut Suesa, serta Paviliun Tianji di Gunung Yuanshan, tidak pernah lahir. Di surga ke-9, api perang memenuhi udara. Tapi kali ini, paviliun di Yuan runtuh. Kaisar Yuan meninggal. Gajah itu mati. Paviliun di Yuan kehilangan dukungan terbesarnya. Kekalahan akan segera. 4 gunung suci gajah, dalam jarak 100 mil dari barisan kekaisaran, dibakar oleh api abadi. Dengan gaun hitam panjang, kamu Yusi keluar. Saat ini, wajah cantik dan cantik itu seperti wanita cantik berusia 20-an dan 80-an. Lepas kemeja pria, Ye Yusi terlihat lebih cantik dan bergerak. Keindahan ini, dengan perasaan mencekik. Sama seperti karakter dalam lukisan itu,
dia keluar. Temperamen menyelimuti seluruh tubuh, yang merupakan temperamen unik yang tidak dimiliki wanita Meng Zimo. Saat ini, di luar 4 gunung suci gajah, semua orang juga melihatnya. Meng Zimo berbisik, betapa cantiknya. Han Min mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, Ye Yusi pernah dikenal sebagai wanita cantik pertama di Changlan, tapi dia tidak menyukai gelar ini. Siapapun yang berani mengatakannya akan melakukannya dipukuli olehnya. Kaisar manusia, tidak, Kaisar Dewa King Yu, adalah yang pertama dipukuli. Petik 2. Mendengar ini, mereka semua tercengang. Tampaknya Mu King Yu dan kamu Yusi juga mengalami pertemuan yang menarik. Namun, sejak saat itu, Kaisar King hanya mencintai Kaisar Dewa King Yu. Oleh karena itu, ketika dia dipanggil Kaisar, dia dinamai Kaisar King. Xiao Minmin, aku mengambil nama Kaisar Hijau hanya karena aku suka Qian, oke. Suara yang menyenangkan terdengar saat ini. Sosok Ye Yusi muncul di depan semua orang. Menutup. Semua orang merasa bahwa napas yang menyesakkan ditekan. Itu bukan nafas kekuatan yang kuat dari puisi Ye Yu, tapi semacam aura. Seorang kaisar gelar, begitu berdiri di depan, tidak ada yang bisa acuh tak acuh. Selain itu, gelar kaisar begitu mengharukan dan indah. Di saat yang sama, Bai Liki dan Dugu Ye juga datang satu persatu. King Di, kami akan mundur dulu jika tidak apa-apa. Anjing besar itu menjilat lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Kembalilah dan bicaralah dengan Kaisar kuno Wujian dan tanyakan mengapa dia tidak melakukannya. Aku akan menemukanmu lagi. Mendengar ini, 9 hewan liar kehilangan spesiesnya dan menghilang. Ya Tuhan, Kaisar King ingin menemukan Kaisar kuno Wujian. Apakah mereka harus mempertimbangkan untuk pindah? Saat ini, kamu Yusi memandangi beberapa orang. Meng Zimo, bahasa peri yang luar biasa. Kamu Sueki, giok hijau. Ye Yusi memandang keempat wanita itu dan berkata sambil tersenyum, Xiao Muyun sangat cakap. Salah satunya lahir dan 3 tidak keluar. Bibi, giok hijau membuka mulutnya. Tapi kamu Yusi menyela, berapa umurnya memanggil Bibi. Panggil ibu. Begitu komentar ini keluar, beberapa orang tercengang. Otakmu sangat normal. Bibi sudah sangat tua. Apakah ibumu tidak kuno? Ye Yusi bersenandung dan berkata, sebelum kamu memanggilku seorang ibu, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Itu terlalu tidak berbakti. Kamu harus lebih banyak berteriak. Batu giok hijau memerah. Ibu, sebuah kalimat jatuh, dan Bi King Yu tidak bisa menahan diri untuk berkata, Muyun, dia. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Ye Yusi berkata sambil tersenyum, Gui masih memiliki sesuatu. Bayinya tidak bisa mati, tapi Zhou Yuan kalah banyak dan bertengkar lagi dengan Di Yuan. Bocah bau pantas mendapatkannya. Ketika dia tiba di Raja Dunia, dia mulai memprovokasi Kaisar Surga. Jika dia tidak mati, itu akan murah baginya. Beberapa orang tercengang ketika mendengar ini. King Di, ini benar-benar unik. Jika Anda tidak berbicara, Anda akan diam. Saat Anda membuka mulut, itu adalah Mustang yang kabur. Ye Yusi tersenyum dan melanjutkan, anakku tidak bisa mati, tapi Xie King tidak tahu. 100 liter isak dan wajahnya aneh. King Di, saatnya menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan. Potong, Xie King bukan burung yang baik pada pandangan pertama. Dia telah merusak anakku. Bahkan jika dia belum dibawa pergi olehku anakku, aku harus memperbaikinya. Itu tidak masuk akal. Bailey terisak dan buru-buru berkata, pada tahun-tahun itu, tetapi Kaisar Manusia melihatnya di dunia manusia. Kaisar Manusia bisa mengajarkannya dengan baik. Itu bukan anaknya. Bagaimana kamu bisa mengharapkan dia untuk mengajar? Selain itu, perhatikan kata-katamu. Tidak ada kaisar di dunia ini, hanya Kaisar Dewa King Yu. Mengapung, suamiku telah menjadi Kaisar Dewa. Ye Yusi benar-benar mengambang. Rasa superioritas itu bisa dirasakan tanpa bicara. Tidak ada gunanya menangis sejauh 100 mil. Ye Yusi tidak bisa menahan diri untuk berkata, Zulong membawamu dengan tangan. Ketika dia meninggal, kamu bahkan tidak bisa tinggal di kota keluarga naga. 10 keluarga naga teratas berantakan. Jika kamu tidak berguna, keluarga naga akan menjadi yang pertama selama ratusan ribu tahun. Keluarga kaisar adalah sebuah bola. Ada kaisar ilahi. Ratusan liter isak tak berdaya. Jangan tarik. Pada tahun-tahun itu, Zulong hampir memberitahumu apa yang harus dilakukan. Kamu sudah bertahun-tahun tidak dipanggil kaisar. Aku malu padamu.
Li terisak dan mencium kata-katanya. Dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Sangat menjengkelkan. Ye Yusi bisa membunuh orang dengan satu mulut. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, belajar lebih banyak dari Kaisar Dewa King Yuku, potong jalan, lanjutkan menghubungkan jalan, melangkah lebih jauh dan menjadi Kaisar Dewa. Kamu, Mardan, betapa marahnya. Dugu Ye berkata sambil tersenyum, Sier, jangan menggodanya. Dia telah mempersiapkan banyak hal untuk Xie King tahun ini, jadi dia tidak melanjutkan. Ye Yusi menjilat bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas, dia masih menghormati Dugu Ye. Ibu, Meng Zimo juga berteriak saat ini, mengapa anak-anak kita tidak pernah lahir? Ini ada hubungannya dengan anak Muyun. 9 Kaisar Kehidupan, masih ada sesuatu. Pada tahun-tahun itu, saya dan ketiga saudara laki-laki saya tinggal di dalam rahim untuk waktu yang lama, tetapi itu adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Lamanya waktu setiap anak di dalam rahim adalah semacam penyembuhan diri. Jika penyembuhan diri selesai, mereka akan lahir sendiri. Jangan khawatir, Meng Zimo, kamu Sueki dan Bi King Yu merasa lega. Ye Yusi meregangkan pinggangnya dengan radian yang luar biasa dan tatapan malas. Lebih baik berada di luar. Di dalam mencekik, Ye Yusi berkata sambil tersenyum, bocah bau, kudengar aula awan telah didirikan. Mulai hari ini, surga ke-9 ini adalah wilayah aula awan. Anak Muyun tidak ada di sini. Aku adalah penguasa aula awan. Bersihkan, selesaikan perang, dan buat persiapan yang baik untuk jalan kultivasi. Semua orang mengangguk. Ye Yusi menatap Bailey dan menangis. Jangan khawatir, Xie King tidak mudah mati. Setidaknya Guyi ada di sini. Jangan meremehkan Guyi. Tidak peduli apa, periode puncaknya lebih baik daripada saat Mu King Yu menjadi kaisar. Tidak satu pun dari keempat sumber itu bagus. Bailey terisak dan mengangguk. Ambil kesempatan ini, aku akan kembali ke perbatasan naga dulu. Kalau tidak, susunan transmisi yang dibuat selama puluhan ribu tahun tidak akan bisa hilang jika benar-benar berakhir. 100 Li terisak dengan serius. Meremehkan orang, bukan, Ye Yusi berkata sambil tersenyum. Bersama dengan dugu kamu, tidak peduli seberapa tinggi pencapaian susunanmu, itu akan memakan waktu 10.000 tahun. Orang tua, aku tidak bisa menunggu 10.000 tahun. Ye Yusi menatap langit dan mengerutkan kening, Kaisar Yuan takut. Tidak satu pun dari 8 kaisar surgawi adalah janggut yang baik. Dia menjadi surgawi kaisar yang terbaru dan memiliki kekuatan terendah. Dia takut didambakan oleh 8 saudara laki-lakinya untuk surga ke-9, jadi dia hanya menyegelnya. Jangan katakan dulu. Sangat merepotkan untuk memecahkannya. Kalau begitu, kembali dulu. Ye Yusi tidak meminta untuk tinggal. Dunia Changlan, bagilah 10.000 batasan. 10.000 batasan ini seperti sarang lebah, satu persatu. Setiap batas memiliki dinding batas. Kaisar Yuan melarang surga ke-9, dan tembok pembatas dilarang. Bahkan gelar dewa dan kaisar pun sulit untuk diganti. Kali ini, Dugu Ye dan Bai Liki bisa datang karena Ye Yusi dan Dugu Ye telah menghabiskan waktu puluhan ribu tahun untuk membangun saluran dengan kekuatan sihir arai. Setelah bagian ini menghilang, akan sulit untuk meninggalkan surga ke-9. Namun, saya khawatir hanya ada 3 orang di 10.000 lingkaran yang lewat lebih bebas. Segel Dewa Surgawi, Kaisar Dewa King Yu Mu King Yu, dan penyatuan asal ruang dan waktu. Ratusan mil menangis dan pergi saat ini. Saluran arai secara bertahap runtuh. King Er, 100 Li terisak dan berbisik di saluran luar angkasa. Pada tahun-tahun itu, ayah angkatku berperang dengan Ye Xiaoyao dan meninggal. Bagaimana denganmu? Bailey menangis tak berdaya, kamu dan Muyun. Ayo bersama. Jika Muyun menjadi, kamu akan menjadi kaisar naga dari keluarga naga tapi jika Muyun gagal, kamu akan menjadi seperti ayah angkatmu. 100 Li terisak dan khawatir. Pada saat yang sama, kamu Yusi memandang dugu kamu dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya tinggal di surga ke-9. Setidaknya bantu aku kota. Aku melihat keempat gunung suci gajah. Bagus untuk mengubah paviliun Kaisar Yuan, yang akan menjadi alamat baru aula awan. Berada di tengah, duduk ke segala arah. Ye Yusi tersenyum. Bantu saja aku membangun banyak arai. Aku berencana untuk membangun aula awan menjadi pasukan kelas 1, haha. Ketika mereka mendengar pidato itu, wajah mereka sedikit berubah. Ye Yusi, betapa ambisiusnya. Lu Qingfeng, bagaimana denganmu?
Ye Yuxi memandang Lu Qingfeng dan berkata lagi, jangan terpengaruh oleh Ye Xiaoyao. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Selain itu, sekarang, Mu Qingyu telah menjadi kaisar Dewa Qingyu. Tanpa putra kecilku, kamu Lu Qingfeng dapat menjadi orang pertama di zaman sekarang dan putra dari posisi. Jangan menekan dirimu sendiri. Mendengar kata-kata Ye Yuxi, Lu Qingfeng mengangkat tangannya dan berkata, Kaisar Qing dipuji secara salah. Saya hanya ingin melihat adik seperguruan saya aman. Baru-baru ini, saya akan tinggal di surga ke-9. Ketika waktunya sudah matang, saya akan pergi ke surga kedua. Qin Mengyao memiliki seorang putra dan bernama Qin Chen. Saya ingin mengajarinya bermain anggar. Lu Qingfeng berkata dengan serius. Oh, Ye Yuxi tersenyum, oke. Adapun bagaimana Lu Qingfeng meninggalkan surga ke-9, dia tidak bertanya. Lu Qingfeng tidak sesederhana itu. Ye Xiaoyao tetap tinggal. Warisan serupa, tetapi lebih kuat dari warisan. Semua hal dari Kaisar Dewa, penyerap, terlalu berlebihan. Rahasia ini milik Lu Qingfeng, dan dia tidak mudah untuk bertanya. Paman Lu, Mu Xuanfeng menarik pakaian Lu Qingfeng saat ini dan mau tidak mau berkata, maukah kamu menjadi tuanku? Aku juga ingin belajar anggar. Xuanfeng tidak ingin melihat ayahnya diintimidasi di masa depan. Dia tidak bisa membantu. Lu Qingfeng tercengang saat mendengar pidato itu. Dia menggosok kepala kecil Mu Xuanfeng dan berkata sambil tersenyum, kamu cocok untuk alkimia, bukan untuk berlatih ilmu pedang. Mu Xuanfeng menundukkan kepalanya. Anak kecil, kemarilah. Ye Yuxi melambai dan menatap Mu Xuanfeng.